Halo Baramu, kembali lagi. Kali ini spesial sekali. Hari ini saya ada di suatu tempat menginapnya seseorang yang jauh-jauh datang dari seberang Pulau Bali. Tepatnya dari Pulau Madura. Tepatnya lagi dari Bangkalan, Madura. Nah, yang spesial di sini, saya sedikit nanti akan ngobrol, tapi ngobrol santai sama beliau, bahwa beliau yang sekarang adalah penglingsir atau yang dituakan keluarga penerus Keraton Sambilangan. Nah, Sambilangan, pernah dengar? Sambilangan Madura, Keraton Sambilangan Madura. Kalau tidak pernah dengar, kita saksikan sama-sama obrolan santai saya bersama beliau. Yuhu, sekarang di hadapan saya adalah Raden Mas Agus dari Keraton Sembilangan. Beliaulah penglingsir atau yang dituakan dari penerus generasi ke berapa Mas Agus? Ke-8 Keraton Sembilangan Bangkalan Madura. Kita tanya-tanya beliau. Selamat pagi. Pagi, Mas Agus. Iya. Ini suatu kehormatan sekali bagi saya ya. Selama ini kan kita tahu bahwa di Madura itu ada beberapa kerajaan ya. Kerajaan, tapi yang lebih kita sering dengar itu kerajaan Sumenep, Pamekasan. Nah, sekarang saya mendengar kata kerajaan atau keraton Sembilangan. Bisa dijelaskan Sembilangan itu kapan mulai eksisnya? Monggo. baik, terima kasih. Biar runut ya, saya jelaskan dari depan. Iya Raden. Dan habis ya. Gini, keraton-keraton itu sebenarnya ada 5 untuk wilayah Madura. Ya. Untuk Madura bagian barat, Madura bagian barat. Yang ke barat. Ya. Sebenarnya Madura nggak ada Madura Barat, Madura Timur, cuma yang ke barat. Oh iya, yang ke barat. Kalau yang masih berdiri itu sampai saat ini memang di Sunda. Cuma yang lain itu sudah dihancurkan oleh Belanda. Oh, era Belanda Ya, itu. sudah dihancurkan. Dan tidak ada satupun keraton yang berubah menjadi sebuah pondok, menjadi sebuah apa sekarang. Oh, memang ada, pure tetap, murni ya, dihancurkan. dihancurkan. Keraton itu ada 5, berdiri pada tahun 1531. 1531, sekira 5 tahunan lah setelah betul-betul kehancuran Majapahit. Ya, Majapahit itu kan hancur 1527. Ya. Suno hilang kertani bumi. Ya. Baru 5 tahun kemudian muncul namanya itu Keraton Arisbaya. Oh, harus begitu. Arosbaya, Ya. Arisbaya atau Ya. Arisbanggi. Di keraton yang pertama itu Arisbanggi. Orang menyebut Arisbanggi, Arosbaya, Harisbaya itu satu tempat ya, satu lokasi itu. Di sana ada dua buah keraton perpindahan. Yang pertama itu dari Pelakaran, kemudian keratonnya itu Pelakaran, kemudian pindah ke kotanya. Sama-sama di Arosbaya. Ada satu orang itu juga putranya yang pindah, hanya menggeser beberapa ini. ratus meter ya, berapa jarak. Nah, dari Arosbaya itu kemudian dilanjut pada masa Cakraningrat I itu Madegan. Berkeraton di Madegan. Sebenarnya keraton Madegan ini sudah berdiri sebelum Arisbaya berdiri. Tapi proklamir negara itu ada. Itu Arisbaya dulu, baru kemudian bisa ke Madegan, ditempatinya. Setelah itu dari Madegan, akibat dari tragedi waktu itu dipindah lagi keraton menjadi Tunjung Sekar Kedaton. Itu di daerah Tunjung Sekar, di daerah Burnek. Jadi pada saat Tunjung Sekar Kedaton ini di Tunjung Sekar Kedaton ini yang diperkirakan adalah keraton paling besar, paling mewah di Madura Barat. Madura ya.
Madura itu paling besar. Iya, iya. Terus untuk berikutnya akibat serangan pasukan Bali yang menghancurkan keraton Tanjung Sekar Kedaton, dipindahlah Tanjung Sekar Kedaton ke Keraton Sembilangan. Jadi itu Keraton Sembilangan itu keraton keempat. Dari dinasti Cakraningrat. Ya. Itu berdiri tahun 1718. Ya. Dari Keraton Sembilangan itu akibat perang dengan Belanda, kemudian berpindah lagi ke Keraton Wang Bawang di Bangkalan. Keraton Wang Bawang ini digeser oleh orang yang sama yang mendirikan itu, Panembahan Sedomukti, digeser sedikit ke arah selatan ke daerah kabupaten sekarang ini yang ditempati sebagai rumah dinas bupati sekarang. Begitu. Itu ada keraton terakhir. Dan Mas, tolong sampai di generasi jenengan sekarang, dari generasi Cakradingrat atau Sembilangan lah. Sembilangan ini didirikan oleh Pangeran Cakraningrat keempat, atau nama asli beliau adalah Raden Jurit. Beliau wafat di Kap de Goede Hoop, Afrika Selatan. Diasingkan? Diasingkan, ditangkap Belanda, kemudian diasingkan ke sana sampai meninggal. Kemudian setelah meninggal, berapa lama kemudian dipindah oleh putranya Panembahan Sedomukti ke pemakaman Raja-Raja Madura di Air Mata, Arosbaja. Ya. Kalau dari beliau, Panembahan Cakraningrat IV menikah dengan permaisuri beliau, ya. Raden Ayu Demis, ya, atau Ratu Ayu Sepuh, melahirkan Panembahan Sedomukti salah satunya, atau Panembahan Cakradiningrat V. Setelah naik tahta bergelar Panembahan Cakradiningrat V. Nah, Panembahan Cakradiningrat V kemudian menikah dengan dari Keraton Surakarta dari Mataram, ya. Dari Mataram. Itu menikah, kemudian melahirkan Sultan Cakradiningrat I. Sultan Cakradiningrat I ya, menikah dengan Raden Ajeng Kadarmanik, melahirkan Panembahan Mangku Adiningrat. Nah, Panembahan Mangku Adiningrat ini ditugaskan menjadi adipati di Pamekasan. Panembahan Mangku Adiningrat menikah dengan Raden Ayu Siti Fatimah, melahirkan Raden Aryo Adi Kusumo, atau bergelar Tiaji Alas. Itu sudah di Sembilangan itu. Di Sembilangan. Terus Raden Aryo Adi Kusumo menurunkan Raden Panji Muhammad Rais. Raden Panji Muhammad Rais ini menikah dengan Raden Mas Murtisari, melahirkan Raden Panji Supiatun Putrorejo. Raden Panji Supiatun Putrorejo melahirkan ibu saya. Begitu. Ibu saya menikah melahirkan saya. Jadi itu salah satunya dari sekian banyak saudara-saudara yang lain. Kalau Keraton Sembilangan saat masih eksisnya itu ada hubungan kekerabatan atau hubungan darah dengan Keraton Sumenep atau Keraton Bangkala, Sampang atau Pamekasan juga ada hubungan kekerabatan gitu? Ada ya? Dari masa didirikan pertama kali itu ada. Raden Ayu Inten, istri dari Panembahan Ronggo Sukowati, sesaudara dengan Ratu Ibu Syarifah Hambami, istri dari Pangeran Cakraningrat I. Itu sesaudara. Jadi Raden Ayu Inten dinikahi oleh Panembahan Ronggo Sukowati, saudaranya Syarifah Hambami itu dinikahi oleh Cakraningrat I. Lalu putra putrinya kan sudah sepupu gitu. Betul. Berarti masih ada kekerabatan. Iya. Dan kalau di Sembilangan sendiri situs kerajaannya masih ada ya? Situs yang tersisa itu di sana tersisa Keputren. Keputren saja. Sekarang pada tahun berapa ya sudah diserahkan untuk jadi pemakaman umum.
awalnya pemakaman keluarga di Iya. situ, yang hanya makam di situ dari keturunan Cakraningrat sama dari keturunan Penghulu. Dari keturunan Penghulu itu dikasih Belat Selatan sebenarnya. Oh gitu. Terus yang dari Cakraningrat itu hanya itu yang di makam awalnya. Makam aja ya? Makam. Selanjutnya setelah mengerti, nah ini makam siapapun ya silakan Silakan. aja. Oh, misal apanya? Ada keputren, ada Keputren. Keputren itu apa ya, semacam pemandian para putra putri raja. Kalau ininya ndak ada sudah ya, apa kayak Keratonnya. keratonnya atau pendoponya begitu? Keratonnya sudah hancur, dihancurkan tahun 1891 kalau tidak salah. Iya. Oh, era kolonial masih. Era ya? Belanda. Era Belanda. Dihancurkan. Karena saat itu eranya siapa yang waktu ini bergejolak sama Belanda? Waktu itu sudah pindah ya keraton ke Bangkalan. Tapi sisa-sisa keraton masih ditempati. Oh, begitu. Iya. Ya. Belanda menghabiskan Madura sehabis-habisnya. Iya, ya. Sampai mungkin Fondasinya digali juga. Telur-telurnya mungkin dihabiskan. Betul. Tertulis tercatat ya. Tercatat ya. Habisnya. Itu ya keraton yang sebagai tempat raja bertahta terakhir waktu itu di Bangkalan. Di Bangkalan. Iya. Sudah digeser. Tahun 4747. Itu keraton Boyong Kedaton ke Keraton Wang Bawang. Wang Bawang ya. Karena saya juga baca katanya ada suatu budaya kalau sudah keraton Indo awalnya sudah hancur, pamali atau ini kalau ditinggali lagi ya. Sudah dimasuki oleh musuh. Musuh tanda kutip ya. Nah, musuh itu keraton udah kehilangan kewibawaan. Iya betul, katanya begitu ya. Jadi harus dipindahkan gitu. Ya. Sembilangan itu waktu didirikan itu kan ada kodenya, ada sandinya. Sandinya waktu keraton didirikan itu adalah Nir Pakerti Angrusak Keprabon. Artinya? Itu bahasa Sanskerta ya. Kawi ya. Bahasa Kawi ya. Kurang paham saya. Mungkin Sri Begawan lebih paham. Iya. Dan sedikit kata sambilangan. Kenapa diambil sambilangan? Karena apa maknanya? Di sana itu banyak ikan bilang waktu itu. Memang banyak ikan sembilang. Iya, sembilang. Oh, yang kayak lele itu. Ya, mirip lele. Oh, tempat itu. Makanya di tempat itu banyak pohon asam. Oh, apa hubungannya? Lele Sambilang sama asam? Itu kan patilnya kan beracun. Iya, betul. Lah, pengobat racun ini kan asam. Buah asam itu. Oh, begitu. Nah, itu kan obatnya ini. Obatnya. Makanya ditanami itu ya pohon asam. Selain itu juga hasil penelitian termutakhir kan, pohon asam itu kan adalah sebuah pohon yang memproduksi oksigen terbaik. Iya. Nah, itu sedikit sejarah tadi teman-teman tentang Keraton Sembilangan yang ada di Bangkalan kali ini. Sekarang kita akan ngobrol santai dengan aksesoris pakaian ya, yang mana saya ini cindramata dari beliau yang disebut udeng tongkos. Kita akan kulik dan kita akan bedah makna filosofi apa sih sebenarnya udeng tongkos, kenapa bentuknya begini, terus makna-makna tiap apanya ini aksesoris dan detail-detailnya kita akan coba kulik dengan Denmas Agus ya. Ya Denmas, sedikit kita akan berbicara tentang udeng ya, yang mana udeng ini melambangkan ciri khas suatu daerah. Kenapa disebut udeng tongkos? Tongkos itu pertama kali diciptakan oleh masa Panembahan Sedomukti, Cakraningrat IV Sedomukti. Cakraningrat IV ayah beliau, kemudian Sedomukti adalah Panembahan Sedomukti adalah putra beliau yang meneruskan. Iya. Masa itu Cakraningrat IV memerintahkan
Panembahan Sidomukti, Cakra Ningrat 4 menginginkan sesuatu hal yang berbeda dengan Jawa. Jadi semua penelitian waktu itu sudah dimulai sebenarnya. Ingin berbeda. Tongkos ini terinspirasi dari adanya dua hewan, sepasang hewan purba yang masih lestari sampai saat ini. Hewan purba itu namanya kalau di Madura disebut meemeh. Ya. Itu sejenis apa itu? Kalau di Jawa mimi. Yang di laut. Pantai itu. Kalau di bahasa Indonesia Mintuna Blangkas. Betul. Ya. Itu terinspirasi oleh itu, hewan itu. Apa yang terjadi pada sifat-sifat hewan itu? Sejauh pengetahuan kami. Sifat daripada kedua hewan itu adalah hewan yang sangat setia. Sangat setia pasangan. Tidak ada pasangan satu pindah pasangan yang lain, tidak ada. Di dalam penelitiannya seperti itu. Terus meemeh itu kalau satu meninggal, satunya mati, satunya juga ikut mati. Sampai seperti itu. Makanya Madura itu mungkin identik dengan loyalitas. Betul. Filosofi daripada tongkos itu terletak di ekor. Bagian ekornya. Bagian ekor. Mas tahu kan kalau sampai saat ini kalau orang beli meemeh ke pasar, yang dipegang apanya? Ekornya pasti yang dipegang. Jadi kalau orang melihat orang lain, yang diperhatikan dipegang apanya? Ekornya. Sama seperti manusia, yang dipegang apa? Kata-katanya. Nah, yang dipegang ekornya. Itulah filosofi pertandanya. Jadi simbolnya seperti itu. Jadi simbolnya bagaimana? Kalau samping seperti ini ya biasa. Jiwa kita biasa. Sedang normal. Kalau ke atas seperti itu, jiwanya sedang tidak stabil. Jadi mungkin bisa marah, bisa sedang tidak mau diganggu. Begitu ya. Jadi stabil. Jangan ganggu saya, intinya begitulah. Terus kalau ke bawah itu bagaimana? Kalau ke bawah itu hormatilah orang yang berhadapan dengan saya itu seperti engkau menghormati saya atau melebihi daripada engkau menghormati saya. Begitu. Tongkos ini dipakai oleh sesepuh Panembahan. Sebenarnya kalau di Madura tuh nggak ada raja. Saya baru tahu, diberitahu oleh Sri Begawan kemarin bahwa di Bali itu juga ada catatan Madura sejak tahun 1331. Arya Wiraraja ya. 1331 itu sudah ada catatan tentang Madura sampai masa Cakraningrat. Di Bali dan baru tahu saat ini. Yang dimaksud tidak ada raja? Sama sebenarnya. Kalau di Bali kan tidak ada raja. Yang ada aja kan ratu. Sebenarnya di Madura juga sama sebenarnya. Istilah raja itu enggak ada. Yang ada apa? Rato. Rato. Betul. Kalau rato itu laki-laki, kalau perempuan rato ebu. Betul. Itu yang kami tahu. Nah, raja itu serapan mungkin ya dari bahasa Eropa. Bahasa yang lain, bahasa Indo mungkin nggak pernah. Jadi seperti itu. Rato. Jadi tongkos ini dipakai oleh rato. Rato. Seperti itu. Memang berbeda ya dengan udeng-udeng Madura lainnya tongkos ini ya. Sebenarnya turunan dari segi bentuknya. Tongkos itu kan mungkin bisa dibilang meemeh kan sepasang. Belangkah sama Mintuna sepasang. Kalau di petompang ditumpuk seperti itu kan membentuk seperti itu ya. Jadi begitu. ekornya kan dua. Kalau cuma satu kan ekornya satu. Beda dengan ini kan istilahnya masih muda, kan sendirian, belum berpasangan. Jadi ekornya kan satu. Kalau seperti kan sudah dua, udah berpasangan istilahnya. Kalau kata tongkos sendiri maknanya apa? Tongkos itu sudah nama. Nama daripada udang. Disematkan saja ya. Ada arti nggak? Pereten itu nama juga ya. Sejauh filosofi saya terkait dengan nama
tidak tahu. Oh begitu ya. Belum mendalami. Belum mendalami. Ya, Yang pasti mendalami terkait dengan nama odeng tongkos ini khas Madura. Madura bagian barat ya. Bagian barat, ya. Karena saya tidak pernah melihat yang bagian timur, yang Sumenep ya. Ya, menggunakan odeng-odeng tongkos ini. Kalau di timur ini mungkin disebut bungkosen. Oh, Bungkosen ya. Iya. Jadi gini, Madura itu udeng itu kan ada gentong kerek kalau di Sumenep. Nah, iya. Gentong kerek, pereden, Pamekasan. Diambil Pamekasan, Pamekasan ya. jadikan khas Pamekasan pereden. Ya. Kemudian tongkosen, Bangkalan. Nah, Khusus kemudian tongkosen Bangkalan. di bawah khusus tongkos Bangkalan. Jadi gentong kerek, tongkos, pereden, ada lagi yang namanya budagen. Budagen itu ada beberapa jenis. Ada yang tapogen, ada yang sosoben, ada yang beberapa jenis ya. Terima kasih untuk menjelaskan beberapa budaya ini, khususnya Keraton Sembilangan dan udeng tongkos. Yuk Baramu, demikianlah obrolan santai kami tentang Keraton Sembilangan Bangkalan dan aksesoris udeng tongkos dari maknanya dan filosofinya bersama Raden Mas Agus yang sekarang yang dituakan ya dari keluarga besar Keraton Sembilangan. Ya. Oh ya, beliau hadir di sini atas undangan masyarakat adat Nusantara ya. Ada pertemuan di Klungkung di Bali semuanya yang difasilitasi oleh Pemprov Bali. Oh, jadi seluruh keluarga besar atau penglingsir atau raja-raja kerajaan di Nusantara, bahkan Asia ya, bahkan di dunia. Beberapa di dunia itu di bulan Agustus ini, tepatnya mulai tanggal 17, 18, 19 Agustus 2022 kumpul di Bali gitu loh. Rentetan acaranya banyak. Jadi saya berkesempatan bertemu beliau gitu dengan belajar sejarah tentang Madura Barat, khususnya Keraton Sembilangan yang ada di Bangkalan. Karena beliau sudah memberikan saya cindramata berupa udeng tongkos khas dari Bangkalan, maka sekarang saya juga akan berikan beliau cindramata yang ala kadarnya. Ini saya ada tombak ya. Tombak, kalau Madura namanya guluk ya, guluk. Tombak juga, tapi kalau Sumenep kalau sudah disarungkan model begini untuk diselipkan itu Sumenepan bilang guluk. Nah, jadi untuk di pakaian adat gitu. Ya. Ini terima ininya Denmas. Ini ada merchandise dari saya dan guluk khas Madura ini. Mohon diterima sebagai cindramata saya. Terima kasih banyak atas suatu kehormatan dari saya ucapkan. Terima kasih. Saya yang berterima kasih banyak, Mas, sudah menyempatkan. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi koleksi di Madura nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya. Oke Baramu, demikianlah obrolan kami. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap sehat selalu, sukses selalu, dan barakan tetap jayakan Tosan Aji dan Kris Milenial. Ciai!